Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rais Am Dewan Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Ummuna Haja Siti Royhanun Zainuddin Abdul Majid. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum PB Nahdlatul Wathon Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Hassani, Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, para Tuan Guru, Masyayikh, para ulama, asatiz dan asatizah yang saya hormati, serta santriwan dan santriwati yang saya cintai. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada sore hari menjelang maghrib kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Bapak Ketua Umum, para Tuan Guru yang saya hormati, pertama izinkan saya memperkenalkan diri lebih personal kepada adik-adik santri yang saya cintai semua. Alhamdulillah dulu kala saya sama dengan adik-adik santri sekalian pernah menjadi santri di salah satu pondok pesantren di daerah Garut, Jawa Barat selama 6 tahun. Selama menjadi di sanawiyah maupun aliyah. Mungkin adik-adik sekalian ini sekaligus motivasi bahwa santri apabila bekerja keras, belajar dengan giat, dengan rajin, tetap dalam bimbingan para tuan guru, para asatiz dan asatizah, insya Allah satu saat nanti ada salah seorang dari santri kita yang akan menjadi menteri. Bahkan insya Allah santri Nahdlatul Wathon satu saat akan ada yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Saya sebagai santri, adik-adik sekalian, bapak-bapak ibu yang saya hormati, menjalankan amanah sebagai Menteri Kehutanan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu tidak hanya menjalankan persoalan-persoalan, mengatasi persoalan-persoalan kehutanan ini berkaitan dengan urusan duniawi saja. Tentu saja Pak Prabowo Subianto memerintahkan ke saya untuk memperbaiki forest governance, tata kelola kehutanan kita, termasuk diantaranya barusan saja saya menyerahkan sertifikat atau SK perhutanan sosial
sekitar 560,57 hektar kepada kelompok tani di Lombok Timur ini untuk meningkatkan kesejahteraan para petani hutan kita, kelompok tani hutan kita. Namun jauh dari persoalan duniawiyat tersebut, saya meyakini bahwa sebagai santri, saya meyakini bahwa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Pak Presiden Prabowo Subianto ini juga terkait dengan urusan ukhrawi kita, urusan agama kita. Dulu sekali saya diajarkan oleh kiai saya di pondok pesantren bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi kita ini dengan segala keseimbangan ekosistemnya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merusak keseimbangan alam kita, merusak hutan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu para manusia melakukan kerusakan di muka bumi melalui illegal logging, menebang hutan dengan cara tidak benar, melalui illegal mining, melalui pertambangan yang tidak benar, melalui perusakan-perusakan berbagai macam jenis lainnya. Karena kata Allah, ba'da islahiha, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, memperbaiki kondisi bumi kita ini. Tak kurang Tuan Guru, waktu saya serah terima jabatan di Kementerian Kehutanan, sambil berkenalan dengan jajaran, dengan Pak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen, Pak Direktur, sampai kepala-kepala UPT yang ada di seluruh pelosok Indonesia, saya menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya sebagai orang yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden. Saya mengingatkan ada satu ayat yang menjadi patokan sekaligus bimbingan bagi saya sebagai menteri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan, di samudra, di alam, di bumi, di sektor kehutanan kita, bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Kiai saya mengatakan dulu kepada saya bahwa kata aydin nas atau aid yang merupakan jamak dari yadun, dari tangan itu, bisa bermakna tangan secara literal, tapi juga bisa bermakna kekuasaan atau otoritas atau power. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga para staf saya agar mempergunakan tangan atau otoritas atau kekuasaan dalam bentuk tanda tangan, paraf, apakah itu nota dinas biasa atau permen atau peraturan pemerintah, bahkan perpres yang disusun oleh Kementerian Kehutanan, agar benar-benar dipastikan tidak berkontribusi terhadap kerusakan alam, kerusakan hutan kita, namun harus dipastikan justru mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut, public policy tersebut, kebijakan publik tersebut bermanfaat untuk menyempurnakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disempurnakan tersebut. Insya Allah Pak Guru, Tuan Guru, pada bulan yang suci ini saya terus mempertebal komitmen saya dan mohon doanya juga dari para masyayikh, dari para asatiz, para santriwan dan santriwati, agar amanah, agar saya tetap dapat menjaga tangan saya
sehingga saya dapat memastikan hutan kita di Indonesia lebih lestari lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Terakhir, pesan khusus kepada para santri. Sebagai mantan santri, mungkin tidak ada istilah mantan santri, sekali santri tetap santri. Saya ingat satu hafalan pendek yang disampaikan oleh salah seorang ustadz saya di pondok dulu, mengatakan, malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarro'a dunal dahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan betapa sulitnya menimba ilmu, saya tahu adik-adik pagi-pagi subuh sudah bangun belajar dengan segala macam tugas hafalan, kemudian baru akan istirahat, sudah hampir tengah malam, dengan berbagai dinamikanya dengan teman seiring, teman sekelas, teman seasrama. Ini adalah bagian dari kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam mencari ilmu, karena dikatakan tadi malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan, yang tidak merasakan betapa sulitnya menimpa ilmu, tajarro'a dunal dahli tula hayati, maka mereka akan terjerembab di jurang kebodohan seumur hidup mereka selama-lamanya. Alhamdulillah, motivasi ini adik-adik sekalian membuat saya dari hidup dari keluarga sederhana. Guru saya, ayah saya adalah seorang guru honorer di Pekanbaru Riau sana. Saya hidup dalam kesederhanaan, namun karena tekad yang disampaikan oleh Ustadz sekaligus ayah saya dapat meraih 2 beasiswa ketika saya S1. Alhamdulillah. Karena kerinduan untuk mencari ilmu, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk sekolah S2 di Inggris. Dan karena motivasi yang disampaikan oleh para asatidz tersebut, akhirnya saya juga mendapatkan beasiswa S3 ke Australia untuk gelar doktor saya. Saya hanya berbagi pengalaman singkat ini kepada adik-adik sekalian. Nothing impossible under the sky. Tidak ada yang tidak mungkin di bawah langit ini, asal kita bekerja keras, belajar tuntas, ikhlas, mengikuti petunjuk-petunjuk Bapak, Ibu guru, para tuan guru kita, minta restu, minta ridho dari mereka. Insya Allah adik-adik sekalian nanti akan meneruskan sekolah S1, S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, dan insya Allah nanti akan menjadi salah seorang menteri di Republik ini. Demikian dari saya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.